Jakarta. Presiden Joko Widodo, Jokowi, menegaskan tak ikut campur soal vonis Ferdy Sambo DKK dalam kasus pembunuhan Brigadir N Yosua Huta Barat. Jokowi meyakini hakim menjatuhkan vonis terhadap Sambo DKK sesuai fakta. Awalnya, Jokowi menyatakan putusan terhadap Sambo DKK merupakan ranah lembaga yudikatif. Dia mengatakan pemerintah, sebagai eksekutif, tak bisa ikut campur. Itu wilayahnya yudikatif, wilayahnya pengadilan. Kita tidak bisa ikut campur, kata Jokowi di J-Expo Kemayoran, Jakarta, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Jokowi meyakini hakim menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada. Jokowi juga yakin keterangan para saksi dalam kasus ini dijadikan pertimbangan oleh hakim. Tetapi saya kira keputusan yang ada, saya melihat pertimbangan fakta-fakta, pertimbangan bukti-bukti, ujarnya. Saya kira kesaksian dari para saksi itu menjadi penting dalam keputusan yang kemarin saya lihat. Tetapi sekali lagi kita tidak bisa memberikan komentar, tutur Jokowi. Saat ditanya apakah putusan tersebut cukup adil, Jokowi mengatakan semua pihak harus menghormati putusan tersebut. Itu sudah diputuskan. Kita harus menghormati. Semua harus menghormati, kata dia. Daftar lengkap putusan Sambo DKK. Vonis mati Ferdy Sambo. Mantan Kadif Propam Polri Ferdy Sambo divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap ajudannya, Brigadir Yosua Huta Barat. Hakim menjatuhkan vonis mati terhadap Ferdy Sambo. Mengingat pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 dan pasal 49 Junto pasal 33 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP UU tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri, kata Wahyu di PN Jaksel. Senin, tanggal 13 Februari tahun 2023. Wahyu kemudian melanjutkan pembacaan vonis untuk Sambo. Hakim menyatakan tak ada hal meringankan perbuatan Sambo. Mengadili, menyatakan terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat sistem elektronik tidak berfungsi sebagaimana mestinya secara bersama-sama, ucap Wahyu membacakan amar putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ferdy Sambo pidana mati, imbuhnya. Hakim juga menyatakan Sambo bersalah melakukan perusakan CCTV terkait pembunuhan Yosua ini. Vonis ini di atas tuntutan jaksa, yakni penjara seumur hidup. Putri Chandrawati divonis 20 tahun penjara. Istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati,
juga dinyatakan bersalah terlibat pembunuhan berencana Yosua. Hakim menjatuhkan vonis 20 tahun bui kepada putri. Mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, ujar Wahyu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati berupa pidana 20 tahun penjara, sambung dia. Hakim menyatakan pembunuhan Yosua terjadi akibat cerita bohong pelecehan yang disampaikan Putri ke Sambo. Vonis ini lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Vonis 15 tahun bagi Kuat Ma'ruf. Sopir keluarga Sambo, Kuat Ma'ruf, divonis 15 tahun penjara dalam kasus ini. Hakim menyatakan Kuat melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Mengadili, menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara, imbuhnya. Hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf ialah berbelit-belit hingga tidak sopan di persidangan. Sementara itu, hal meringankan ialah Kuat masih punya tanggungan keluarga. Kuat tak terima dengan putusan tersebut dan menyatakan banding. Vonis tersebut lebih tinggi dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Riki Rizal divonis 13 tahun bui. Majelis Hakim menjatuhkan hukum 13 tahun penjara terhadap mantan ajudan Sambo, Bribka Riki Rizal. Dia dinyatakan terbukti bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Mengadili, menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Senin, tanggal 14 Februari tahun 2023. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Riki Rizal dengan pidana 13 tahun penjara, imbuhnya. Riki menyatakan akan mengajukan banding karena merasa tidak berniat membunuh Yosua. Vonis itu lebih tinggi dibanding tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Eliezer divonis 1,5 tahun penjara. Richard Eliezer divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara di kasus ini. Hakim menyatakan Barada Eliezer melakukan tindak pidana secara bersama-sama merampas nyawa Yosua. Mengadili, menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana, kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023.
menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara, imbuhnya. Hakim juga mengabulkan permohonan Justice Kolaborator (JC) yang diajukan Richard Eliezer. Hakim menilai Eliezer telah memenuhi syarat sebagai Justice Kolaborator. Hakim mengatakan Eliezer punya peran menembak Yosua tapi bukan pelaku utama. Sedangkan Sambo merupakan aktor intelektual pembunuhan Yosua dan dipandang sebagai pelaku utama. Hakim mengatakan keterangan Eliezer membuat terang kasus pembunuhan Yosua dan sangat membantu. Perkara terungkap. Hakim juga mempertimbangkan permintaan maaf Eliezer ke keluarga Yosua. Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, ujar Hakim. Haf.